jakaba saya ya. Jakaba ini kalau seandainya dia sudah Ya kita langsung panen saja. Terakhir saya kasih segini saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah hadir di konten saya, konten Nofrital Official. Terima kasih juga Anda telah mau mengikuti kegiatan saya sore hari ini ya. Jadi sore hari ini saya akan memanen ini jakaba saya ya. Nah ini, jadi jakaba ini sudah 2 minggu yang lalu sudah saya pelihara. Itu sekarang ya hampir semuanya itu jadi ya. Kita lihat ini pun juga kita lihat ya. Ini sudah pertanggal berapa kemarin? Udah sangat lama ya. Ini pertanggal 3 Juli. Sekarang udah tanggal berapa ini? Nah, kita lihat. Jadi jakaba ini sudah teratas semua berapa ya? Hampir jadi semua, ini juga sudah jadi semua ya. Bagus sekali sini kan. Nah, ini juga ini sama ini. Nah, jadi gini, jadi jakaba ini kalau seandainya dia sudah matang seperti ini, maka kita tidak mungkin lagi bisa berlama-lama untuk untuk menaruhnya itu di medianya ini ya. Kenapa? Biasanya kalau seandainya dia lebih dari 2 minggu atau mendekati 1 bulan, dalamnya juga jadi ya. Walaupun itu tidak begitu rata-rata maksimal ya jadinya ya. Nah, jadi kalau kita biarkan di sini terlalu lama, maka dia akan mati ya. Jadi matinya itu nanti dia akan menghitam ya. Karena dia sudah tidak ada nutrisi lagi untuk dimakannya. Karena nutrisinya itu sudah terserap ya di jakaba-jakaba yang tumbuh ini ya. Di sini hampir semua. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah bagi kita adalah kalau seandainya kita tidak ambil ini, dia akan mati, kemudian dia menghitam ya. Karena proses menghitamnya itu bukan hanya karena dia proses matinya seperti itu ya, tapi karena di dalam jakaba ini juga ada 3 bakteri ya. Itu ada bakteri Pseudomonas, Xanthomonas, sama Pectin ya. Nah, terutama yang untuk bakteri Pseudomonas ini adalah bakteri yang penghancur sebenarnya ya. Dia adalah bisa penghancur polutan ya. Nah, jadi kalau seandainya dia sudah berkembang banyak di sini, maka jamurnya ini, biangnya ini atau isolatnya ini akan dimakan oleh Pseudomonas itu ya. Sehingga dia menghitam, sehingga yang terjadi itu adalah bahwa kita sering kewalahan untuk ketika kita akan mengembangkan yang baru, kita lupa untuk memanennya, makanya dia akan habis, maka kita tidak dapat lagi untuk isolat baru ya. Nah, ini yang jadi yang jadi persoalan bagi kita ketika kita memelihara jakaba ini. Apalagi kalau seandainya umurnya kan 14 hari ya, 14 hari sampai 20 hari ya. Di atas 20 hari dia akan menghitam. Kadang-kadang kita tidak teliti ya. Makanya akhirnya kita buka setelah 1 bulan dia udah menghitam dan jakabanya sudah mati ya. Sehingga kita kehilangan isolatnya. Nah, sebenarnya ini berdasarkan pengalaman ya. Ini saya juga sering seperti itu. Saya sudah beberapa kali melakukan proses seperti ini ya. Mengembangkan jakaba, kemudian setelah dia seperti ini, sudah dia tumbuh seperti ini, kemudian saya biarkan. Nah, kemudian 2 bulan kemudian saya pengen lagi untuk mengembangkannya, tidak bisa lagi ya. Karena dia udah mati semua dan tidak ada lagi yang bisa kita jadikan isolat ya. Nah, jadi salah satu strategi bagi kita agar kita itu bisa mendapatkan jakaba ini bisa berkelanjutan terus ya. Ketika dia sudah mulai berkembang seperti ini ya, sudah tumbuh bagus seperti ini, ya kita langsung panen saja. Kita panen, kemudian kita keringkan. Nah, kenapa? Karena jakaba ini itu berkembang dengan spora sebenarnya ya. Jadi kalau seandainya ada yang pertanyakan, kalau kita panen kemudian kita keringkan, kemudian dia akan mati, iya dia mungkin akan mati. Tetapi bahwa pertumbuhan atau
bibit jakaba itu atau benih jakaba itu sebenarnya adalah bukan di jamurnya ini, tapi adalah di sporanya ini ya. Nah, selama sporanya ini masih tetap ada, maka kita akan bisa terus mengembangkannya dengan jakaba ini. Nah, jadi makanya salah satu cara bagi kita untuk kita bisa terus mendapatkan jakaba, isolat jakaba ini, bermekaran seperti itu ya, udah langsung kita panen saja sesegera mungkin, kemudian kita keringkan, kemudian kita simpan ya di tempat yang aman ya, di tempat yang teduh ya. Nah, setelah dia kering, kita simpan di tempat yang teduh. Sehingga nanti ketika kita suatu saat kita ingin mengembangkan jakaba itu kembali, ya kita sudah memiliki isolatnya ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu strategi bagi kita untuk kita tetap bisa mengembangkan jakaba ini ya, tanpa harus ribet lagi ketika kita akan membutuhkan. Yang masalahnya adalah kita susah juga ya, makanya kita memang mudah mendapatkannya, kita bisa beli lagi ya. Tapi kan kan lebih bagus kita simpan seperti ini ya kalau. Nah, lagi pula sebenarnya yang untuk dijadikan pupuk dalam dunia organik itu adalah bukan pada jamurnya ini ya, tetapi pada airnya. Jadi sebenarnya airnya inilah yang mempunyai nutrisi yang tinggi berunsur N, P, dan K ya. Nah, termasuk dalam airnya itu juga ada namanya bakteri tadi itu ya, yaitu bakteri Pseudomonas, Xanthomonas, dan Petelectic pectin ya. Nah, nanti perhatikan ikuti cara saya bagaimana saya memanajemen proses ini semua ya, sehingga kita bisa dapat terus jakaba ini secara berkelanjutan ya. Nanti saya panen aja semua ini dulu, karena ini takutnya terlambat panen, ntar lagi dia udah mati nih. Ini sudah mati nih ya. Ini sebagian sudah mau akan mati ini kalau seandainya kita terlambat ya. Nah, kalau dia udah menghitam ya agak sulit bagi kita itu untuk bisa menjadikannya isolat ya. Saya beberapa kali mencoba, kalau dia sudah mulai menghitam itu atau mulai memati, ya kita kembangkan ya, kemungkinan dia tumbuh itu gambling ya. Kemungkinan dia bisa tumbuh dan bisa enggak ya. Nah, jadi sebenarnya yang akan kita butuhkan itu adalah airnya ini saja ya sebenarnya ya. Maka yang kita panen itu jakabanya kita simpan sebagai isolat ya. Suatu ketika kita butuh, kita bisa pakai. Tapi pun juga kalau kita tidak butuh, nggak apa-apa, kita simpan terus ya. Nah, lagi pula kalau kita lihat bahwa yang jamur jakaba ini pun sebenarnya ini pun juga bisa jadi jadi kita gunakan untuk manfaat lain ya. Itu untuk pakan ikan ya. Jadi saya sering dari kolam lele saya, maupun di atas maupun di bawah, itu saya sering memberikan ini ya, memberikan jamurnya ini ya. Kalau saya iseng kadang-kadang saya kasih ya, mereka makan. Jadi saya tidak ngerti juga kenapa kok ikan pun juga mau makannya. Nah, jadi airnya ini yang kita ambil ya. Jadi airnya ini nanti banyak hal yang kita bisa gunakan ya. Pertama, bahan dasar saya membuat seluruh pupuk. Jadi mulai dari pupuk vegetatif, pupuk generatif, dan pemena tanah, itu saya menggunakan air jakaba ini, bahan baku dasarnya ya. Ini airnya saya seperti ini saja. Ini kan sudah jadi ini ya. Jadi nanti airnya yang saya ambil ini ya. Saya ambil airnya lagi. Jadi sebenarnya air ini sudah tidak ada unsur glukosanya lagi ya, karena karbohidratnya itu di karbohidrat itu, glukosanya di karbohidrat itu sudah diserap oleh jamur itu ya. Nah, jadi gini, jadi agar kita bisa lebih mudah ke depan untuk bisa mengembangkannya lagi, jadi ketika kita panen airnya dengan jamurnya tadi, usahakan sisa air ini kita tinggalkan ya sedikit kalau kita ingin mengembangkannya lagi ya. Jadi kayak gini. Jadi ini kita kembangkan, kemudian kita tambah saja air lagi ya. Kita tambahkan air.
kalau ukuran media ini paling-paling 2-3 liter ini ya kayaknya ya. Kita tambah 3 liter saja. Liter aja udah cukup itu. Nah kemudian apa yang kita lakukan ya, kita masukkan lagi karbohidratnya. Jadi seperti yang pernah dulu saya kontenkan kepada teman-teman, saya dalam membuat jakaba ini saya lebih banyak menggunakan tepung bekas ya. Tepung bekas ini saya minta di tukang gorengan atau tukang fried chicken ya. Biasanya mereka mau kasih ya, kalau tidak kasih pun kita beli pun satu karung ini paling ya 10.000 atau 20.000 saja ya. Jadi caranya gini saja. Terus saya lebih senang gunakan yang ini sebagai karbohidratnya ya, daripada ini limbah terbuang ya. Nah ini dihancur ini seperti ini. Nah untuk memperkuat karbohidratnya lagi ya, saya tambahkan dengan bekatul memang ya, karena hanya dengan menggunakan ini saja, ada beberapa pengalaman yang saya coba itu tidak maksimal ya hasilnya. Jadi tidak sebagus ini ya, pertumbuhannya itu tidak rata ya. Tapi dengan bekatul kayaknya di samping bekatul ini pun juga sudah menggunakan unsur karbohidrat juga ya, yang di dalamnya juga ada zat gula yang bisa jadi makanan dari apa. Jadi saya kasih segini saja ya, untuk 3 liter air saya kasih segini saja. Untuk apa? Untuk kita membuat baru ya. Jadi setelah kita panen langsung aja kita tanam lagi ya, hidupkan lagi jakabanya. Nah, jadi sebenarnya cukup begini aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, itu sahabat tani semua nggak usah lagi pakai isolat ini ya. Kenapa? Karena memang di sini sudah ada isolatnya. Kenapa? Karena yang sedikit saya katakan tadi, bahwa jakaba itu yang akan tumbuhnya adalah benihnya itu adalah dari sporanya ini ya. Jadi sporanya itu sebenarnya sudah ada di sini. Itu makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita ingin setelah panen, jangan dibuang airnya semua. Jadi disimpan sedikit saja. Karena apa? Karena di dalam itu tinggal isolat, ditambah saja makanannya ya. Nanti kita akan coba review lagi ya, apakah dia akan hidup atau enggak tanpa isolat ini. Nah, jadi kalau pengalaman saya ya, seperti ini saja, itu udah cukup. Udah, kita simpan lagi. Jadi kita simpan lagi. Seperti ini. Nah, kita harus pakai harus pakai karet ya. Nah, seperti ini ya. Udah, ketika kita selesai, nanti 2 minggu lagi ya kita panen lagi. Kita panen airnya sama jamurnya ini kita jadikan isolat. Kemudian nah udah tinggal dikasih tanda tanggal berapa ini tanggal berapa sekarang, tanggal 11 ya, 11 ya. Nah, buat ini agar kita bisa deteksi ya, 11 Juli 24 ya, itu aja. Jadi nanti 2 minggu lagi kita bisa lihat, agar kita bisa kontrol ya, jangan sampai kita terlambat dalam memanen ya. Kalau kita terlambat dalam memanen, maka tadi risikonya tadi dia akan menghitam dan mati ya. Ketika jakaba ini mati ya, agak sulit sekali kita untuk menghidupkannya lagi walaupun kita telah pakai karbohidrat. Nah ini ya udah. Ini juga baru saya buat juga tadi ya, saya panen tadi duluan itu 11 Juli. Juga seperti itu tanpa isolat lagi ya. Isolat jakabanya lagi. Karena apa? Karena udah saya yakin bahwa di dalam
di dalam medianya ini sudah ada isolatnya ya. Nah, ini kita panen semua lagi ya. Ini nanti airnya juga kita ambil ya. Nah, jadi kalau seandainya kita pakai bekatul sama tepung ini ya, tepung bekas ini ya, sama sekali jakaba ini tidak berbau ya. Jadi persoalan kita, kalau kita mengembangkan jakaba dengan gunakan air leri, itu hampir dapat dipastikan baunya itu luar biasa ya. Kalau ini sama sekali tidak bau ya, tidak bau sama sekali, hanya bau apa ya, bau hambar ya, bau hambar dari ya seperti bau jamur lah, bau jamur saja ya. Nah, ini kita simpan, nanti kita keringkan, kita panaskan pun juga tidak apa-apa. Besok pagi setengah hari setelah kering nanti kita simpan. Ini akan kita bisa jadikan isolat lagi ya. Jadi kita juga bisa jadikan isolat, tapi kita juga bisa jadikan jadi pakan ikan ya. Kalau ikan dia makan ya, tapi kalau ayam dia belum mau makan ya. Saya pernah tes di ayam ini ya. Nah, memang tempat saya terpaksa di rumah ini ya, saya jadikan tempat ini ya. Jadi sebenarnya jakaba ini saya bisa saya dulu itu saya pelihara di gudang saya di atas ya, yang ada kandang ayam itu ya. Nah, tapi setelah beberapa kali saya coba pelihara di sana, ini tak satu pun dari jakaba ini yang hidup ya. Ini berupanya karena dia tidak hidup karena terganggu oleh ayam-ayam itu ya. Jadi memang jakaba ini tidak bisa ya hidup bagus di tempat yang ada hiruk pikuk, kemudian ada terguncang atau dia tidak bisa hidup maksimal ya. Oke, mungkin demikian saja sahabat tani. Nah, jadi untuk kita bisa memelihara jakaba ini secara berkelanjutan, salah satu strategi kita adalah seperti ini ya. Karena kita memang harus rutin, minimal jangan sampai lebih dari 1 bulan ya, kita sudah harus panennya. Kalau tidak, jakaba ini akan mati, kita tidak mendapatkan isolat lagi ketika kita butuh untuk mengembangkannya lagi ya. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat konten dadakan ini ya. Sebenarnya ini konten dadakan saya karena saya baru kembali tadi. Nah, kemudian saya ingin panen ini semua. Ya, mudah-mudahan ini jakaba ini kita sudah standby ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan ya silakan hubungi admin kami ya. Bagi yang membutuhkan untuk isolatnya ini. Isolat ini cukup banyak ya. Nanti ada 2 kantong lagi situ yang nanti 2 minggu lagi yang baru saya buat ini insya Allah akan kita panen lagi. Mungkin demikian saja. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada gelas ukur ya? Nggak ada? Hah? Gelas ukur aja? Bentar kita pakai gelas ukur aja biar akurat. Tolong perhatiin, tolong tengok. Baru masuk aja langsung berdiri.